sore Mas Bejo. Kami dari kelompok 4 mata kuliahan manajemen pemasaran semester 3 mahasiswa peradaban prodi agribisnis mau menanyakan tentang perihal seputar UMKM tentang bibit anggur ya Mas. Dari Mas Bejo sendiri, apakah keberatan jika kami mengambil beberapa dokumentasi? Monggo silakan, ikhlas. Ya, Mas, terima kasih. Makasih ya Mas. Baiklah Mas, apakah Mas Bejo sudah siap mau kami tanyai? Ya, langsung saja ya Mas. Berikut ada beberapa pertanyaan dari kami. Yang pertama mengenai bibit anggur. Siapakah target pasarnya? Maksudnya Mas Bejo ini memasarkannya ke siapa, atau ke tengkulak atau ke perusahaan atau gimana Mas? Dari Mas Bejo. Oke, siap. Begini Mas, untuk tanaman anggur kan di Indonesia kategori tanaman baru. Ya, jadi untuk saat ini itu baru pecinta Mas, pecinta tanaman anggur. Jadi untuk skala berkebun masih jarang. Sekarang memang sudah ada, untuk skala berkebun sudah ada di beberapa tempat, namun belum memasyarakat Mas. Karena untuk tanaman anggur sendiri, paradigma orang tuh bisa ditanam di tempat yang dingin. Sebenarnya paradigma yang salah. Sebenarnya justru anggur harus di tempat yang panas gitu. Tetapi lambat laun seiring perkembangan pertumbuhan di sini, setelah kami mencoba beberapa tahun, berarti saya sendiri sudah sekitar, berarti ini termasuk tanaman pandemi Mas. Basicnya saya dulu itu tanaman hias, cuma karena kebetulan ada yang menanyakan bibit anggur, jadi saya ngambil bibit anggur Mas. Nah dari situ mulai menanam, ternyata bagus, jadi dan mau berbuah di sini. Sedikit demi sedikit mematahkan paradigma orang tentang tanaman anggur tersebut Mas. Terus alhamdulillah seiring waktu, karena orang penasaran, jadi sedikit demi sedikit orang sudah mulai tertarik Mas dengan tanaman anggur ini. Jadi untuk target saya sih sebenarnya untuk para pecinta dulu Mas. Nanti setelah mencintai tanaman anggur tersebut, mudah-mudahan nanti ada yang mau mengebunkan Mas, begitu. Selanjutnya tentang Mas Bejo yang mengambil UMKM pendidikan anggur ini, apakah ada pesaing dari produk yang sama? Untuk pesaing saya rasa tidak ada ya Mas, karena di dalam dunia pertanian itu saling berkerabat Mas. Jadi ketika saya dan teman-teman sama-sama membuat bibit, itu tidak ada sama sekali rasa persaingan Mas. Justru kami di situ saling membantu. Bila mana ada pesanan ataupun permintaan konsumen yang kurang, kita bisa saling mengambil Mas, saling melengkapi, seperti itu. Itu khususnya di dalam pengangguran Mas, dunia pengangguran begitu. Pengangguran. Jadi untuk persaingan saya rasa ya sedikit normal manusiawi Mas. Paling untuk skala-skala yang di kelompok, di lokalan kan tidak ada masalah Mas. Paling yang di media sosial paling kita bersaing harga gitu. Karena semakin bertambahnya waktu, semakin banyak pembibit, otomatis kan mereka ingin laku juga. Nah, bermainlah di situ harga. Hanya seperti itu sih Mas persaingannya. Untuk pasar yang lebih berpotensi itu siapa Mas? Pasar berpotensi itu biasanya para pemodal Mas. Kebanyakan di sini untuk tanaman anggur sendiri untuk modal awal lumayan. Jadi di sini setelah orang mencintai, suka dengan tanaman anggur, kita beralih ke pemodal Mas. Biasanya orang yang serius di tanaman anggur ini yang pertama orang yang bermodal, karena lumayan, ada modal awalnya agak lumayan banyak lah.
dibandingkan dengan tanaman yang lain. Seperti itu. Iya. Jadi masih bertahap lah Mas untuk perkembangan tanaman anggur tersebut Mas. Diharapkan nantinya setelah kita bisa memproduksi bibit sendiri, terus edukasi tentang tanaman anggur itu sendiri sudah mengena ke masyarakat, mudah-mudahan nanti semakin banyak orang yang mau menanam anggur Mas. Karena dari dulu pun dari awal sudah banyak sebenarnya orang yang menanam anggur, tapi kendalanya apa? Tidak mau berbuah. Dikarenakan apa? Sistem penanaman, cara membuahkan mereka masih awam, belum tahu Mas. Mungkin masih disamakan dengan tanaman yang lain. Ketika kita tanam akan muncul buah sendiri, itu tidak berlaku untuk tanaman anggur Mas. Jadi sedikit demi sedikit edukasi kami berikan, pembibitan saya bikin sendiri Mas untuk bisa menekan harga bibit tersebut Mas. Seperti itu. Nanti cara perawatannya itu lebih beda ya Mas sama tanaman yang lain. Lebih rumit. Untuk perawatan sebenarnya sama Mas, sama seperti tanaman yang lain Mas. Cuman untuk tanaman anggur sendiri, karena basicnya dari Timur Tengah sebenarnya Mas, dari gurun pasir. Ini sejarahnya dari Aljazair ke Mesir baru ke Eropa Mas. Jadi lebih suka tanah yang kering. Jadi kendalanya di Indonesia apa? Kendalanya cuaca. Karena di Indonesia curah hujannya tinggi Mas. Yang paling mengganggu, ya bukan mengganggu sih apa ya? Menghambat itu. Sebenarnya tanaman apa itu air hujan Mas. Karena dengan air hujan tersebut nanti akan menimbulkan jamur Mas. Seperti itu. Nah, antisipasinya ketika kita tidak mempunyai greenhouse, kita bisa rajin untuk semprot fungisida Mas. Untuk menghambat jamur tersebut. Insya Allah bisa. Itu pun sudah berlaku di perkebunan yang tarafnya luas Mas. Taraf perkebunan itu kan tidak mungkin kalau di greenhouse semua. Nah, jadi penanganannya semprot fungisida rutin, insya Allah aman. Selanjutnya ya Mas, citra anggur yang Mas Bejo sendiri tanam itu kan ada beberapa yang sudah laku atau kejual. Ya. Dari pandangan konsumen tentang anggurnya Mas Bejo sendiri, apakah kayak ada yang puas atau kurang puas, gimana Mas? Maksudnya hasil produk dari bibitnya anggur Mas Bejo? Alhamdulillah rata-rata puas Mas. Alhamdulillah. Karena selama ini orang beli tanaman ya di online. Nah, ibaratnya tutor langsung tidak ada. Dalam arti otodidak. Tidak ada pembinaan dari Beli di online, kadang-kadang ketika bibit sampai bisa jadi yang dikirim bibit beda jenis lokal Mas. Sebenarnya di Indonesia kan tidak ada ya Mas, endemik asli Indonesia kan sebenarnya nggak ada. Cuman bukan jenis table grape. Table grape itu maksudnya tanah buah yang enak untuk dikonsumsi langsung Mas. Nah, kalau yang kebanyakan itu di online yang harga murah itu kebanyakan bahan wine Mas, wine grape itu bukan untuk konsumsi langsung. Jadi munculnya nanti buahnya kecil, kecut, karena bukan untuk bukan jenis table grape, bukan buah. Nah itu. Nah pada akhirnya edukasilah yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan Mas. Nah, tapi alhamdulillah selama ini orang yang menanam dari saya, bibit dari saya, alhamdulillah puas Mas, alhamdulillah. Karena buahnya seperti apa yang ingin ada juga yang nanam ini lokal, terus minta solusi Mas, ini gimana Mas, seperti ini kecut, bisa direhab Mas, kita pangkas, kita grafting dengan jenis-jenis impor, alhamdulillah sukses, berhasil. Seumpama ada orang yang menanam bibit namun tidak sesuai dengan SOP, sesuai dengan apa yang tidak sesuai dengan apa yang saya anjurkan, ya kadang-kadang ada yang mati, kadang-kadang ada yang nggak berbuah gitu. Karena apa? Karena nutrisinya kurang Mas. Nah, tapi alhamdulillah untuk konsumen-konsumen yang memakai
cara-cara saya, cara memupuk, cara perawatan alhamdulillah berhasil semua mas. Seperti itu. Seperti Mas Luki sendiri sudah lihat ya mas, buktinya di tempatnya Mas Adi dan yang lain-lain banyak gitu. Banyak yang berhasil. Iya. Pertanyaan selanjutnya tentang proses pembuatan bibitnya itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan singkat saja. Praktek atau gimana mas? Ya. Teori, Bu, ya. Ya teori sambil Oke siap. Ini jenis lokal ya mas, ini bagus untuk kaki bawah. Karena untuk jenis impor yang table grade itu ketika di stack itu perakarannya kurang sehingga menghambat pertumbuhan mas. Nah, untuk mendapatkan bibit yang baik itu seperti apa? Nah, siasatnya kita gunakan untuk kaki bawah ini dalam bahasa pertanian kaki bawah sama seperti tanaman yang lain mas, seperti durian, alpukat, kita menggunakan batang bawah lokal mas. Tujuannya untuk mendapatkan perakaran yang baik. Nah, kita stek, kemudian setelah muncul tunas, berarti kan di sini perakarannya sudah jadi mas. Nah, ini siap untuk di grafting. Siap di grafting. Grafting itu kita ambil mata tunas dari pohon anggur yang impor yang sudah berbuah, terus kita sisipkan di sini mas, seperti itu. Ini contoh yang sudah jadi, Ini batang bawah, batang lokal, kita sisip, ya, kita sisip grafting dengan jenis impor. Jadinya seperti ini mas. Ini sudah masuk bibit siap tanam, sudah jenis impor, seperti itu. Bisa dipelajari mas, gampang. Selanjutnya itu strategi apa sih yang mas terapkan untuk memasarkan ini? Pertama, kita buat percontohan mas. Kita buat percontohan bagaimana bibit anggur ditanam sampai berbuah mas. Di situ nanti masyarakat akan menilai sendiri mas. Alhamdulillah kebanyakan di sini ketika masyarakat melihat ada tanaman anggur berbuah dan manis, di situ rasa cinta muncul mas. Nah dari situlah satu demi satu tertarik dan akhirnya membeli bibit tersebut mas, seperti itu. Jadi lebih kita ajukan untuk pembuktian dulu mas. Jadi kita tanam bibit anggur berbuah, udah nggak usah ini banyak promo istilahnya. Masyarakat sudah senang sendiri. Bisa lihat sendiri lah. Seperti itu mas. Taruh selanjutnya mas, harga dari anggur yang Mas Bejo yang sudah panen itu kisaran harganya berapa mas kalau boleh tahu? Untuk jenis anggur impor mas, itu kebanyakan sistem petik pohon mas. Mungkin kita sering menjumpai anggur di pasaran, kita bisa beli berapapun di pasar dengan harga yang bervariasi dan dengan jenis yang berbeda-beda. Namun untuk di kalangan Indonesia karena masih baru, termasuk masih baru, itu alangkah bahagianya konsumen ketika beli anggur petik sendiri di pohon mas. Nah itu dengan kisaran harga sekitar 100 sampai 150 ribu mas, per kilonya. Iya, seperti itu mas. Sensasi metik buah sendiri itu rasanya kayak ada manis-manisnya. Ya terkait harga lagi, apa ada perbedaan harga dari untuk dijual ke konsumen bisnis dan untuk konsumen akhir? Oh ya, otomatis ada mas. Ya. Di situ apa sih namanya, sistem perdagangan pasti ada mas antara tengkulak dengan konsumen akhir itu beda harga mas. Maksudnya harga seller itu berlaku untuk bibit dan buahnya mas, itu sama seperti itu. Terus selanjutnya itu perbandingan harga produk Mas Fendi sama orang lain tuh gimana mas? Untuk perbedaan harga bibit itu biasanya berbeda mas, antara seperti ini, antara kita datang pembeli datang ke sini ke tempat saya, pembeli datang ke tempat teman saya,
itu harganya beda-beda Mas, tergantung dari petani tersebut. Nah, namun ketika nanti masuk ke media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan lain-lain, itu disetarakan Mas, seperti itu, harganya sama. Ya, selanjutnya ya Mas, metode distribusi yang Mas Bejo lakukan dalam pemasaran dilakukan itu secara langsung atau tidak langsung? Maksudnya dari door to door atau Mas Bejo jualnya lewat marketplace gitu? Oh ya, semua Mas, Semuanya dilakukan. dari marketplace ada, Door to door-nya terus ada. di lewat WA, terus yang langsung datang ke sini ada, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya tentang siapa saja sih pelaku yang terlibat dalam distribusi tersebut, distribusi bibit anggur ini? Pelaku Di sini kita di dalam membuat bibit Mas, kita berbagi rezeki lah Mas, istilahnya. Umpamanya seperti ini, saya membuat bibit grafting untuk bibit anggur impor. Nah, namun saya juga menawarkan kepada teman-teman yang lain untuk perbanyakkan bibit anggur lokal Mas. Nah, karena tempat saya kan sempit Mas, untuk menanam untuk bibit lokal, untuk kita gunakan untuk kaki bawah kan sempit tempat saya. Jadi saya ambil sama teman untuk perbanyakkan bibit lokal. Itu yang pertama, itu dari sektor bahan bibit ya Mas, itu dari lokalan. Terus kadang-kadang kita membutuhkan entres itu jenis-jenis anggur Mas, batang anggur yang akan dijadikan sebagai sambungan atas ya. Kadang-kadang kita ambil dari teman yang jenisnya berbeda, jadi kita kadang-kadang saling tukar gitu. Jadi antara sesama teman yang ada keterkaitan Mas, seperti itu. Gimana saja Mas yang ini dapat ditemukan? Ya, Gimana saja? Kalau cuma di sini atau untuk lain? di tempat saya di sini ready, terus ada juga di marketplace Mas, di Facebook ada. Cuman saya lama ini belum update di marketplace. lewat media sosial. Ya story Mas, saya iklankan lewat story WA, Instagram, seperti itu. Nah, selanjutnya Mas, media promosi yang Mas Bejo gunakan sendiri selain lewat marketplace itu ada nggak Mas? Ini ada blognya Mas? Ada Mungkin website? website atau Belum Mas, belum. Saya belum bikin blog khusus untuk pendidikan, belum. Tapi apakah ada rencana Mas buat kedepannya bikin Mas? Insya Allah. Karena sekarang seiring berjalannya waktu, perkembangan pembibitan, biasanya konsumen itu minta ini Mas, sekalian media tanam, terus paket itu ya? pupuk, paket. Ada juga yang sekalian bikin greenhouse, ada Mas. Gitu. Jadi bisnis bibit ini kadang-kadang merangkul banyak teman Mas. Ya, tergantung permintaan konsumen, seperti itu. Kadang ada yang minta arang sekam, sedangkan di sini saya tidak produksi arang sekam. Jadi saya ambil di teman. Terus kadang-kadang ketika barang tersebut tidak ada, saya nyuruh orang Mas, suruh bikin gitu. Ya, ada pertanyaan terakhir tentang apakah ada program untuk meningkatkan citra dari UMKM Mas Bejo ini? Program tentu ada Mas. Kita pengennya sih khususnya untuk tingkat ini dulu, desa dulu Mas. Di sini di Desa Telaga, Kelompok itu? ya kita jadikan desa ini sebagai desa pengangguran Mas. Jadi sentra anggur. Nah, itu program jangka panjang saya seperti itu Mas. Ya, dari situ yang saya harapkan hasilnya ketika orang-orang di sekitaran Kabupaten Banyumas nantinya, di sini kan kebetulan ada ini ya Mas, ada Kaliung, itu kan tempat main di tempatnya Mas Luki. Nah, nanti ada apa sih sebenarnya di Kaliung? Nah, nanti ketika ada orang berkunjung ke sini, bukan hanya sekadar
Tentang tempat tempat hiburan. hiburan. Di situ ada juga tanaman-tanaman buah, tanaman hias dan Ada sebagainya. edukasi juga. Iya, seperti itu. Karena saya selalu mengedukasikan kepada warga untuk tanam tujuannya apa? Untuk kita sendiri konsumsi, bila lebih bisa dijual, menambah income keluarga, Mas. Seperti itu. Ya, mungkin sekian ya Mas wawancara UMKM dari kelompok 4. Saya mewakili Lucky dan Mas Lukman mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika mengganggu waktu Mas Bejo. Tidak, Mas. Justru saya senang, Mas. Iya. Terima kasih. Ini ada sedikit oleh-oleh dari dari Universitas. universitas buat Mas Bejo. Oh iya. Mohon diterima ya Mas. Terima kasih. Ya. Salaman, Mas. Salaman. Dan mohon maaf juga apabila tempat yang saya sediakan kurang ini ya, Mas. Nyaman banget Mas. Dan apabila ini penjelasan saya masih ada yang kurang ya, mohon maaf karena udah dadakan. Mohon maaf juga saya ngabarinnya. Siap. Main-main aja sini Mas, enggak apa-apa.